persaudaraan dua kota di dua negara, Ambon Indonesia dan Darwin Australia, jadi pembuka jalan pelayaran perahu layar mewah. Tercetuslah Ambon Darwin Yacht Race, dan kali pertama terselenggara tahun 1976. Kemudian rutin diadakan untuk menjaga hubungan sister city. Sempat terhenti tahun 1999 kala terjadi bencana sosial, dan berlanjut kembali 2007 hingga kini. Johannes Stefanus Dahoklori adalah bocah yang kala itu begitu takjub akan kapal putih dengan tinggi tiang dan layar membentang. Berharap ingin menaiki perahu layar mewah milik bule, sebutan tuk warga negara asing, malah diusir. Sekiranya itu menjadi pukulan telak yang berbuah tekad, kelak Barus kembali ke tanah kelahiran dengan membawa serta yacht. Akur, nama kapal berbendera Malaysia yang dikemudikan Johnny Ambon, tak lain adalah bocah yang pernah diusir bule kala itu. Penuh bangga menanjak jangkar di batas pasang tertinggi surut rendah Amahusu, negeri di Kecamatan Amahusu, Kota Ambon, tempat dia tumbuh besar dan bermukim. Tercatat terakhir melapor ke kantor Bea Cukai Ambon tertanggal 26 Januari 2026. Johnny Ambon kerap membawa serta sanak keluarga bersamanya mengibar layar memecah ombak perairan Teluk. Niat berbagi bahagia dengan menjangkau lebih luas warga kota, Johnny pun menawarkan jasa wisata pelayaran. 1 November 2025, promo jasa wisata yacht diunggah akun TikTok Blandi Silow. Video itu disematkan di kolom pertama beranda laman TikTok dan sudah 73.000 tayang, 210 komentar dan dibagikan sebanyak 1.045 hingga hari ini, Jumat, 6 Februari 2026. Tak sedikit akun menanyakan cara booking hingga berapa tarif per trip. Dikonfirmasi tribunambon.com, Johnny yang juga kapten kapal membenarkan ada tarif yang dikenakan, yakni Rp 1,5 juta rupiah per trip di luar biaya sewa drone. Dijelaskan tarif itu hanya sekedar untuk ongkos BBM, tak bernilai keuntungan yang memperkaya. Hitungannya, nominal tersebut jauh sangat murah dibanding tarif ideal yang mencapai puluhan juta. Hanya karena berniat bagi kebahagiaan sekaligus untuk mendorong wisata di Teluk Ambon, harga sewa itu senilai kurang dari 2 juta. Johnny tak pungkiri, ia bernama Akur itu tiba di Indonesia bermodal vessel declaration yakni dokumen pemberitahuan pabean sementara atau impor sementara. Impor sementara membatasi yacht difungsikan untuk tujuan komersial. Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan Mahfudz mengaku baru mengetahui informasi wisata yacht di Teluk Ambon dikomersialkan nyaris 4 bulan jika dihitung sejak 1 November 2025 promo jasa wisata yacht diunggah akun TikTok Blandi Silow. Menurutnya, perahu layar mewah dengan nama Akur berstatus impor sementara dan terakhir melapor ke Bea Cukai 26 Januari 2026. Belum ada perubahan status kapal untuk tujuan komersial, sehingga jika disewakan untuk mendapatkan keuntungan, itu adalah ilegal. Farid pun memastikan akan menelusuri aktivitas Akur. Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan Mahfudz dalam kesempatan itu juga membantah keterlibatan Bea Cukai dalam aktivitas ilegal yacht di Teluk Ambon. Penegasan itu menyusul pengakuan Johannes Stefanus Dahoklori bahwa telah berkoordinasi dengan Bea Cukai dengan tujuan aktivitas komersial tetap berjalan. Meski begitu, tak menutup kemungkinan pihaknya juga akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum pegawai Bea Cukai seperti pengakuan Johnny. Selanjutnya, pengawasan akan diperketat untuk memastikan tak ada pelanggaran serupa terjadi di kemudian hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.